Nasakh mansukh itu bagaimana? Nasakh mansukh itu ketika kita menemukan satu dalil yang kontradiktif atau bahasa usul fikihnya disebut dengan i'tiradul adilah. Ya, kontra dalil. Nah, andai kata kita menemukan semacam itu, maka bagaimana penyelesaiannya? Yang pertama harus ditarjih. Mana yang rojih? Mana yang sahih? Di antara dua dalil itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, ketika ditarjih bisa maka ditarjih. Kalau tidak bisa, bagaimana? Kalau tidak bisa ditarjih, dinasakh. Dinasakh. Dinasakh itu bagaimana? Dilihat mana lebih dulu hadis itu muncul. Kalau yang lebih dulu adalah hadis A, hadis B lebih akhir munculnya, maka yang dipakai hadis B. Yang lebih akhir. Contohnya hadis tentang ziarah kubur. Hadis tentang ziarah kubur itu nahaitukum ang ziyaratil kubur. Ini diucapkan oleh Nabi lebih dulu. Ketika Nabi Muhammad mungkin masih baru pertama kali melihat masyarakat muslim masuk Islam. Sehingga keimanannya masih terbawa kepada agama sebelumnya, keyakinan sebelumnya. Sehingga ketika mereka datang ke kuburan, yang diminta itu bukan Allah. Mereka bukan lagi berdoa kepada Allah, tetapi meminta kepada kuburan. Itu yang pertama. Sehingga nahaitukum ang ziyaratul kubur, ketika Nabi mengatakan saya mencegah ziarah kubur. Tapi selanjutnya fazuruha fa innaha tudzakirkumul maut. Berziarah kuburlah kamu agar kamu ingat kematian. Ini kan dua dalil yang seolah bertentangan. Nah, ini yang kemudian kita tidak boleh mengambil dalil tanpa menggunakan dalil yang lain sebagai penguatnya. Ini yang kemudian kita tidak boleh menggunakan dalil tanpa dikontekstualisasikan pada masa dalil itu muncul, baik itu Al-Quran ataupun hadis yang kita sebut dengan harus kita sesuaikan dengan asbabul wurud kalau itu hadis. Itu begitu. Memahami hadis, memahami Al-Quran itu tidak boleh serampangan. Asal mengetahui maknanya saja, tidak boleh. Harus dicari asbabun nuzul, asbabul wurudnya. Kalau kita nggak mau nyari, cukup mengikuti para imam madhab. Itu yang paling sederhana. Kemudian lahirlah sebuah fikih. Kenapa orang Nahdien itu mengikuti fikih? Tidak langsung ke Al-Quran dan Al-Hadis secara langsung. Karena orang NU itu merasa bodoh, tidak punya kemampuan untuk melakukan satu interpretasi terhadap sebuah nas Quran ataupun Al-Hadis. Itu jawabannya. Itu jawabannya. Sekali bergrensehnya Al-Azhar itu tidak pernah menempatkan diri kepada posisi bahwa mereka adalah seorang mujtahid. Wahbah Zuhaili, Sayyid Sabiq, nggak pernah menempatkan dirinya sebagai orang yang bisa berijtihad tanpa melalui metodologi imam madhab terdahulu, tanpa mengikuti pendapat dari para ulama terdahulu. Loh kok kamu mentang-mentang iso bahasa Arab, mentang-mentang sudah ada terjemah Al-Quran Al-Hadis, kok kamu berijtihad sendiri, menetapkan hukum sendiri. Maka dolu adollu. Sesat menyesatkan. Berkali-kali saya katakan bahwa Al-Quran dan Al-Hadis untuk bisa dipahami itu berdasarkan dua hal, kebenaran. Apa itu? Yang pertama akal sehat. Yang kedua adalah dalil-dalil lain. Al-Quran, Al-Hadis yang lain. Untuk kemudian bisa menetapkan itu apa maksud di dalam ayat itu. Untuk apa ayat itu? Untuk apa hadis itu? Dan saya sering mengatakan dan mencontohkan betapa Ustadz Roy memaksakan diri ketika dia masuk Islam menjadi mu'alaf. Untuk kemudian apa? Menginterpretasikan dan menggunakan Al-Quran Al-Hadis tanpa pendapat ulama. Yang terjadi apa? Kesalahan. Di dalam Al-Quran tidak ada kaifiyatus sholah.
yang adalah al-umur bisolah. Perintah untuk sholat ada. Tapi kafiyah, cara sholat tidak ada dalam Al-Quran. Di mana kemudian kita bisa menemukan cara sholat? Itu di Al-Hadis. Dalam pandangan Ustadz Roy yang baru pertama kali masuk Islam, Al-Quran itu adalah dalil hierarki yang tinggi di atas Al-Hadis. Sehingga Al-Hadis itu menurutnya kalah dengan Al-Quran. Bagi ahlu sunnah wal jamaah Nahdiyah tidak. Bahwa Al-Quran itu memang kalamullah. Tapi kalamullah ini dijelaskan oleh Al-Hadis. Gak bisa memahami Al-Quran tanpa Al-Hadis. Apalagi di dalam Al-Quran itu lebih banyak ayat-ayat mutasyabihat dibanding ayat-ayat muhkam. Dari 6.660 sekian, ayat muhkamnya hanya sekitar 200 sekian. Berarti berapa persentase yang harus kemudian diperuntukkan ayat-ayat mutasyabihat itu? Atau ayat-ayat yang bukan muhkam dalam tanda kutip, yang perlu pentakwilan itu. Nah itu yang sebabnya tidak bisa kita patok hierarkikan sebagaimana undang-undang kita. Undang-undang kita itu di atasnya ada ideologi negara kita yang disebut dengan Pancasila. Ideologi negara kita Pancasila itu dijabarkan melalui pembukaan Undang-Undang Dasar dan dipaparkan lagi di dalam Undang-Undang Dasar. Dua ideologi dan juga penjabaran konstitusi itu nanti ada turunannya yang disebut dengan undang-undang. Di bawah undang-undang ada perda, ada keputusan presiden dan lain sebagainya yang semuanya tidak boleh bertentangan dengan yang di atas. Nah, Al-Quran dan Al-Hadis itu bukan hierarki. Al-Quran itu adalah kalamullah. Al-Hadis itu adalah tabyinul Quran, menjelaskan Al-Quran. Al-Quran dalam diturunkannya itu tidak usah memperjelas, tidak usah secara detail membahas sesuatu. Karena sifatnya adalah general, global itu. Andai kata didetailkan, mungkin Al-Quran itu tidak segini. Tidak 6.600 ayat itu. Akan segono itu, ya kan? Entah berapa, nggak terhitung itu kalau andai kata didetailkan itu. Apalagi kalau dituntut untuk kemudian Al-Quran itu harusnya membahas keseluruhan dari zaman turunnya Al-Quran sampai nanti hari akhir. Dengan detailnya. Wah, sampai berapa Al-Quran itu? Dengan adanya Al-Quran yang sangat ringkas ini loh sudah mencakup keseluruhan dari permasalahan. Yang kita sebut dengan istilah Al-Quran sholihul likulli zaman wa makan. Bahwa Al-Quran itu bisa menjawab masalah-masalah dimanapun dan kapanpun. Sampai hari akhir. Contoh kecil adalah Homer tuh. Homer di dalam Al-Quran disebutkan. Dan narkotika tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Bisa dijawab dengan cara apa? Mengkiaskan. Menganalogikan. Nah, itulah kehebatan Al-Quran itu. Jadi Al-Quran itu nggak sedetail yang kemauan kita. Nggak sedetail kemauan kita. Itulah sebabnya muncullah Al-Hadis. Ya, contoh tadi di dalam Al-Quran, aqimus shalah wa atuz zakat. Aqimus shalah lidzikri. Itu cukup sebegitu-begitu aja tuh. Di mana kita bisa mendapat penjelasan tentang kaifiatus sholat. Penjelasannya adalah di Al-Hadis. Nabi mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana saya sholat. Sholatnya Nabi bagaimana? Di dalam hadis itu disebutkan itu. Nah, sehingga dirumuskan oleh para ulama menjadi rukun sholat. Nah, sholatnya Nabi itu kalau didefinisikan oleh para ulama, al-af'al, al-aqwal, muftatahatun bitakbiratil ihram.
wa muhtatamatun bitaslim. Jelas sekali. Satu perbuatan ucapan yang merupakan diawali dengan takbiratul ihram beserta niat sampai kemudian salam. Nah, itulah yang kemudian kenapa Ustadz Roy sesat waktu itu. Dia mengatakan sholat itu tidak perlu rukuk, tidak perlu sujud. Cukup zikir di dalam hati. Allah, Allah, Allah itu sholat. Ini kan kayak apa? Agamanya sebelumnya. Baik itu Nasrani atau dan lain sebagainya. Sholat mereka tidak perlu itu. Rukuk, sujud, dan lain sebagainya. Paling ya ke gereja itu. Nyanyi-nyanyi. Dan lain sebagainya. Ya, kalau kita ya pujian-pujian itu. Sebetulnya nggak jadi masalah. Tapi ada konkretnya dong. Konkret ibadahnya dong. Kalau di Islam kan begitu. Apa konkret ibadahnya kita? Yaitu tadi. Takbiratul ihram. Nah, ketika kita sholat itu menghadap kiblat, apakah Allah itu di Ka'bah? Ya tentu tidak. Ka'bah itu hanya untuk mempersatukan arah. Bukan untuk menunjukkan bahwa Allah di sana. Bukan untuk kita menyembah Ka'bah. Bukan. Bukan. Nah, itu yang harus dicatat itu. Jadi untuk mengarahkan sholat itu. Mempersamakan semua umat Islam sholat itu harus menghadap kiblat, baik itu di Eropa, di Afrika, di Asia, dan lain sebagainya, itu tetap mengarah ke kiblat untuk satu kesatuan. Wali wajhaka satrol Masjidil Haram, disuruh memalingkan wajah ke Masjidil Haram. Itu dulu begitu. Jadi berarti kalau dipindah begitu Allahnya pindah, enggak. Wong itu tadi adalah untuk mempersatukan umat, termasuk haji.